Kabar gembira bagi sahabat-sahabat berstatus R2 dan R3, kado dari Kemendagri terkait dengan pedoman baru untuk sahabat-sahabat. Ini menjadi kabar gembira bagi sahabat-sahabat yang berstatus R2 dan R3. Lalu bagaimana informasinya? Berikut untuk ulasan lengkapnya. Kemendagri terbitkan pedoman baru bagaimana kejelasan nasib tenaga honorer R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2025 nanti. Dari Kemendagri telah menerbitkan pedoman baru bagi tenaga honorer. Pedoman baru ini dikhususkan non-ASN mengenai status dan penggajian tenaga honorer kategori R2 dan R3 dalam seleksi P3K tahun 2025 nanti. Keputusan ini diharapkan menjadi solusi bagi tenaga honorer yang selama ini menghadapi ketidakpastian terkait status kepegawaian mereka. Apalagi tenaga honorer atau non-ASN merupakan bagian tulang punggung negara khususnya di sektor pendidikan. Dalam surat resmi nomor 911664 KEUDA yang diterbitkan pada tanggal 14 Februari 2025, Kemendagri mengatur mekanisme penggajian dan status tenaga honorer yang masih dalam proses seleksi P3K. Surat ini ditandatangani oleh PLT Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Horas Panjaitan dan memuat 4 poin utama. Yang pertama terkait dengan keberlanjutan kerja dan gaji tenaga non-ASN. Tenaga honorer yang masih menjalani proses seleksi P3K diperbolehkan melanjutkan pekerjaan mereka. Selain itu, mereka tetap akan menerima gaji dengan jumlah yang sama seperti sebelumnya yang bersumber dari anggaran belanja jasa. Penganggaran gaji P3K paruh waktu pasca pengangkatan. Setelah resmi diangkat menjadi ASN P3K, penggajian mereka akan mengikuti kode rekening yang telah ditetapkan dalam keputusan Mendagri terkait klarifikasi dan nomenklatur keuangan daerah. Larangan pengangkatan tenaga non-ASN di luar ketentuan. Pemerintah daerah dilarang mengangkat tenaga honorer atau non-ASN di luar aturan yang berlaku. Jika ketentuan ini dilanggar, maka daerah yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengalokasikan anggaran untuk tenaga honorer yang tidak sesuai regulasi. Selanjutnya, penggajian tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. Tenaga honorer yang tidak tercatat dalam database BKN tetapi masih menjalani proses seleksi tetap berhak menerima penggajian sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya, langkah proaktif pemerintah dalam menjamin kejelasan status honorer. Keputusan ini memberikan harapan baru bagi tenaga honorer kategori R2 dan R3, utamanya bagi mereka yang sebelumnya terancam mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK akibat ketidakpastian seleksi P3K. Ketua Aliansi Honorer Nasional Adiba menyatakan bahwa pedoman dari Kemendagri ini merupakan solusi yang sangat dinantikan. Utamanya, kata dia, Alam memastikan bahwa gaji tenaga honorer tetap dianggarkan. Dengan adanya kebijakan ini diharapkan proses pengangkatan dan penggajian tenaga honorer dalam skema P3K paruh waktu dapat berjalan dengan lebih transparan, sehingga diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang adil dan memberikan kepastian bagi mereka yang telah lama mengabdi. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat. Intinya untuk sahabat-sahabat ada 4 poin yang disampaikan oleh surat Mendagri melalui PLT Bina Keuangan Daerah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat ya sahabat-sahabat. Pantau informasi terbaru hanya di SN News. See you next video.